التقى والذكاء والعلم والكرم يا ربي يا مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الأعلام سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع Salmarum Sadaji Allah bin Haji Misrin bin Haji Abdul Khair bin Haji Dayat Salmarum Kiai Sabil Rosad bin Haji Asmali Salmarum Abu Isminam Sir Abu Yakin Menam Naji Nabi Salmarum Abu Yang Majid Salmarum Sir Walid Abi Ali bin Rahman Asgab Salmarum Habib Ali Mur Salmarum Kia Habib Masuk Syekh Albar Qatib bin Munajjal Muslimin Muslimat Anna Allah Yatakusami Rahmah wal Maghfirah Wa bin Nasifa wa Salama wal Afiyah wal Barakah Ala kiratina fi hajjal kitab Bijai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma as'aluka al-futuh wal mudah wal ruswa wal nasuh was salahan jasru. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirri asratriqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil mukhtar wa ali athhar wa asbil akhyar adada ni'amillahi wa ibdali. Rabbana innaka jami'un nas li yawmin la riba fi innallaha la yukhliful mi'ad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin mukarramin wal muhtaramin, para kiai, para masyayikh, para ajengan, para asatid, orang tua, segenap ibu bapak, kaula muda harapan agama dan bangsa yang mudah-mudahan malam hari ini insyaallah selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Langkah-langkahnya semua dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun malam hari ini di tempat ini yang semuanya munajat kepada Allah, mohon kepada Allah, mudah-mudahan doa-doa kita malam hari ini ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama teristimewa yang Al-Fakir hormati dan muliakan Ayahanda Ustaz Haji Sabeni, Ayahanda Ustaz Haji Abdullah Halim, dan Bapak Nain Sinin, dan kita hormati dan banggakan yaitu istimewa Kiai Safiuddin MZ, Al-Mukarram Ustaz Nana, Al-Mukarram Ustaz Sugiyarto, Ustaz Satir, Ustaz Abdul Halim, Ustaz Hafiz, Kiai Raudun Al-Jawi, Ustaz Musbik Amrullah, Ustaz Asmiyallah, dan juga Ustaz Jaya Saputra, dan juga kita hormati yaitu yang barusan salam nama saya yaitu Kiai Ahmad Jadi Nursani, Ustaz Ajai, dan juga orang tua kita Pak Ayatullah, Pak Sulaiman, Umina, Ibu Rahimah, Wajah Jati, Umi Khaironi, dan Umi Mata Center, dan segenap tuan guru yang kelihatan gak kelihatan, yang namanya saya absen ataupun yang saya absen, mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, berkah ilmunya, berkah rezekinya, istiqamah terus berjuang ya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian kaula muda harapan agar bangsa, mudah-mudahan insyaallah yang lagi galau diberikan keistimewaan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, yang enggak punya duit diberikan duit yang banyak berhalal, yang punya utang-utangnya dilunasin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kita bersyukur sama Allah. Alhamdulillah, teruslah bersyukur. Jangan pernah berhenti untuk bersyukur akan segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena asbab Allah lah mata kita malam hari ini masih bisa melihat, telinga masih mampu mendengar, ya tangan masih mampu menggenggam, kaki mampu berpijak dan berjalan, bahkan hati kita ikut dan jantung kita berdetuk. Semuanya insyaallah mudah-mudahan yang kita persembahkan semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat pujian, kalimat-kalimat ampun, dan kalimat-kalimat salawat sama baginda Rasul, dengan satu harapan insyaallah kita kumpul bareng-bareng di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, anak-anak muda alhamdulillah di luar biasanya di masa-masa yang sedang enak-enaknya duduk nongkrong dan sebagainya, tapi mampu mengendalikan untuk bisa duduk di taman surganya Allah, yaitu majlis taklim. Mudah-mudahan ini pemuda dan pemudi kita dijadikan sebagai penyambung tongkat perjuangan para ulama-ulama kita, tongkat perjuangan para pejuang-pejuang kita, sehingga insya Allah jadi pemuda dan pemudi harapan agama bangsa, diliputi dengan akhlakul karimah insya Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan Al-Fakir untuk baca sebaris dua baris, masih berkaitan erat tentang masalah yaitu fardu wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi ulumi wa bikum fil amin. Qala radanahu ankum wa arda. Wal khamisu, rukun fardu daripada fardu wudu yang kelima.
Yang sebelumnya, yang pertama yaitu niat ketika hendak membasuh muka. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh dua tangan hingga dua siku. Yang keempat, membasuh sebagian kepala. Dan yang kelima, wal khamisu ghuslu rijlaini ma'al ka'bain, membasuh dua kaki dan dua mata kaki. Min kulli rijlin wasaru rajulin wasalu rijlain wasil'atuhuma, dan juga setiap daripada dua kaki itu dan rambut-rambut yang tumbuh di dua kaki, dan juga kutil atau daging yang tumbuh di anggota dua kaki kita. Ya, batasnya sampai ka'bain, dua mata kaki. Jadi kalau ada di atas tapak kaki kita rambut atau juga kutil, nah itu makanya disuruh dibasuh, dibasuh. Kasya'ril yadain, sebagaimana rambut yang tumbuh di dua yadain, di dua tangan kita. Kayak kemarin rambutnya kena air tuh, jadi bukan jangan terburu-buru. Kaki juga bukan dikucurin, dibasuh. Bukan seret, gini kaki lumayan seret, enak banget kayaknya begitu. Jangan. Kita orang-orang ngaji, basuh. Yang kedua, kaki kita. Mana duluan? Yamin. Jadi yang duluan itu yang sebelah kanan. Summa simal. Setelah itu baru yang namanya belah kiri. Jadi mohon maaf, jadi kaki ini umpama dibasuh sampai mata kaki lebih dikit. Ya, sampai mata kaki lebih dikit. Terus ya rambut-rambutnya kutil, ada kutil umpama di kaki. Kutil kan tumbuh di mana aja? Di tangan, leher bukan anggota wudhu kali. Ya, yang anggota wudhu, di dua kaki ada kutil. Ya, sampai begitu ulama tuh ternyata ada orang yang punya kutil. Ya, kutil tahu tuh ulama, yang di kaki, di tangan ada kutil. Dan rambut kutil, kan kutil berambut. Kutil berambut sih? Kutil berambut enggak? Ya ada kutil lah, masuk udah amat. Ada rambutnya, pokoknya kalau rambutnya kena air, dibasuh. Ya, dibasuh. Tuh, itu namanya yang kelima. Lalu apa lagi? Wa yajibu tarikul khatimid dayyikin. Jika Anda punya cincin, dirubah cincinnya, diputer-puter. Nah, ini wudhu pakai cincin. Ya, ada nggak orang wudhu pakai cincin? Kalau nggak mau, copot dulu cincinnya. Bila antum wudhunya tetap pakai cincin, cincin diputer-puter. Karena air jadi masuk. Ya, air juga jadi masuk. Aukana sallallahu alaihi wasallam ijat tawadu araka khatimahi. Ya, wakaja yajibu tahrikul qatri. Jadi Nabi kita Muhammad SAW juga pakai cincin. Ada nggak cincin Nabi? Ada ya? Cincin. Jadi baginda Rasul kalau pakai cincin lagi wudhu nih, Allahumma sholli wa sallim, digerak-gerakin, dirubah. Perempuan juga kalau pakai emas, jangan emas kenceng itu. Udah lama banget, ganti emasnya. Ya kan ada dari lama berapa kenceng itu perempuan. Ya dari awalnya kurus pakai cincin, lama-lama karena corona di rumah mulu gemuk, tangannya pada gede-gede itu, jempol semua itu jadi susah muternya. Makanya perempuan yang cincinnya udah agak sesek gitu, tukar, jual aja, tukar ke toko emas, tukar. Sekarang emas murni lagi mahal nih, ya 600-700. Ya, yang 24 karat. Ya, kalau yang karatan nggak laku. Ya, jadi nih, ya diputer tuh kalau udah kenceng banget ngepres ke jeriji, asabi, yaitu jeriji itu ditukar aja dah, emasnya ganti yang agak longgaran dikit. Yang tatkala bila kita berwudu, maka akan mudah diputer-puter kayak gini nih tuh, diputer tuh. Apa gunanya diputer? Supaya air masuk ya ke dalamnya, karena jeriji itu ashabul yadain itu wajib dibasuh.
atau asabil rijlain sama, itu wajib. Ya nggak boleh kena air, kudu kena air. Ya, ada pakai cincin nggak? Oh iya, sama-sama hijau kita. Salah yang ini. Nah, jadi salah. Ya malu manusia. Ya, halo, cincin orang Betawi pakai cincin. Ya, insya Allah. Tuh. Jadi itu yang keenam, yang terakhir saudara. Lalu kehilangan. Malu masih muda. Wa tahlilu asabil yadain, dan mencungkil-cungkil atau menyela-nyela kedua tangan, warijlain, dan juga jari-jari kaki di sela-sela diginiin tuh ya, jadi airnya masuk, jangan dikit rapetin, gini ya, di sela-sela ya, di sela-sela dicungkil-cungkil, jeriji kaki juga jeriji tangan. In kana ma'u la yasilu ilaiha illa bidzalika. Umpama air emang kalau nggak di sela-sela nggak masuk, maka kudu di sela-sela. Ya. Kan ada yang nggak masuk itu, ada yang mana, kalau kita kan bisa begini, ada orang jerijinya dempet saudara. Gitu tuh, susah buat dibengkeknya, dibengkek. Digituin. Ya, ini bahasa Betawi lah gitu betul. Ya. Yang gini satu musik hati aja mungkin. Nah, tuh ya, halo. Nah, jadi jerijinya itu dicungkil, ditahlil. Ya, jadi di sela-sela. Wasadisu yang keenam nih. Tartibul a'dha'i. Tertib segala anggota wudu. Tertib. Artinya berurutan. Maksudnya bagaimana tertib ini? Nah, ini dijelasin. Bi an yuqaddimal wajha ila alal yadain wal yadain ala ra'si wa ra'si ala rijlain, gitu. Mendahulukan duluan muka atau duluan tangan? Halo, ente kalau duduk bahasanya duluan muka duluan tangan. Nah, ini dia nih, udah habis urusannya. Lah kemarin kan udah gua ajarin malam Kamis kemarin. Ya ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ngaji pada ngelamun sih. Apa yang lu pikirin? Dunia memang begini. Dunia mentaran doang. Udah puyeng-puyeng, emang udah mau puyeng udah bagian. Kalau pengen agak puyeng mah surga udah. Kadang nih dunia ya, kadang-kadang nangis, besok senyum. Kadang-kadang tertawa, besok menderita. Dunia itu, ya enggak? Kadang-kadang hati berbunga-bunga, besok bunganya pada layu. Galau. Itu dunia, ya. Nah, sedih enggak selama-lamanya, seneng enggak selama-lamanya. Yang bahagia selama-lamanya fil jannati, yaitu di surga. Yang sedih selama-lamanya fin nari, yaitu di neraka. Bukan neraka. Karena no itu bahasa Betawi, sekali lagi no bahasa Betawi artinya neng, anak perempuan no gitu ya, boleh panjang nggak boleh 2 kali ya, no beli cabai pendek boleh, panjang boleh, nggak boleh 2 kali. Ada yang ngerasa saudara tuh ya, jadi neraka, jadi di neraka banyak perempuan, bukan perempuan sini, ini mau surga semua nih, perempuan yang meloncong melaki, yang melaki berani dibanting, ngototin, wah neraka itu. Saya ini besok Kamis depan saya mau baca kitab dulu Jen. Ya, ini kadang-kadang banyak laki kagak ngerti, banyak suami nggak ngerti, istri nggak paham dalam hidup berumah tangga. Ya, nanti kita buka kitab namanya Udul Jen sama karena Asy Imam Al-Bantani. Jadi hak-hak suami, hak-hak istri. Jangan pakai ini ya, apalagi terutama dalam rumah tangga kan nggak sebentaran, lama gitu ya. Jadi kudu paham betul. Ya, jadi orang yang itu lama, sampai punya anak. Kalau misalnya ribut-ribut dikit mau wajar itu, kayak orang nyuci piring. Cuci piring mah kan beradu juga dikit mah, nyuci piring. Suka beradu? Nggak apa-apa, itu namanya serba-serbi rumah tangga. Itu. Habis berantem diem lama buat dicolek-colek sama lakinya. Ayang, kita ayang yuk, ayang bubu. Nah gitu, nah nggak apa-apa ya.
Jadi gitu, halo. Jadi ya ini ngaji melek. Jadi duluan muka duluan tangan. Iya muka lo kowe. Kan pertama niat, ketiga hendak membasuh muka, yang kedua membasuh muka, yang ketiga yang wajib basuh dua tangan hingga dua sikut, keempat menyapu sebagian kepala, kelima membasuh dua kaki hingga dua mata kaki. Mas lupa lo? Ini kebanyakan anu kan lagi diputusin pacar lo ya? Iya. Ah dunia nggak selebar daun kelor. Baju masak masih masak juga. Masih banyak ibu bunting. Nah aja, ini lawan ini bocah, entar gedenya sama. Nah, karena perempuan gak sih dewasanya. Mohon maaf ya, perempuan gak sih dewasanya. Maka masa balik gohnya perempuan beda sama laki-laki. Laki-laki mah sampai mentok 15 kadang-kadang. Tapi perempuan, mohon maaf, 9 tahun udah dewasa. Maka terkala di khitbahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, istrinya baginda Rasulullah SAW, di khitbahnya itu 9 tahun, karena 9 tahun itu udah baligo. Jadi perempuan cepat dewasanya, laki mah 15. Ya belum, masih duduk. Entar kalau udah berubah namanya udah balik. Ya. Oh itu balik. Tuh halo. Jadi perempuan cepat dewasanya, cepat tuanya tuh perempuan. Maka perempuan biar kelihatan muda pakai bedak gitu. Laki-laki nggak ada pakai bedak, karena laki-laki dia tuanya lama dia. Dimusuhin lagi kayak kemarin gue nih. Halo. Jadi tong duluan muka, ya di tangan. Tuh namanya urutan tertib. Ente wudhu kaki baru muka, sama enggak? Sah enggak wudhunya? Habis nawaitu wudu ali rofil hadasil asghar fardhullahi ta'ala, langsung kaki cuci. Habis kaki muka. Habis muka ke kumur, lah bocah ngapain itu ya? La yasihu wuduhu. Nah, dia enggak sah wudunya. Kenapa enggak tertib? Tertib itu namanya fardu wudu, tertib urutan. Mendahulukan muka ketimbang tangan, mendahulukan tangan ketimbang ya 2 siku, ketimbang 2 siku, ketimbang 2 kilo, ya ketimbang 2 kaki, begitu Aji. Halo. Nah gitu, jadi urutan dulu. Selain daripada yang 6 sunnah, selain daripada yang 6 sunnah, jadi fardu wudu ada berapa? Ada 6. Biar pada ingat nih. Pertama, niat inda ghuslil wajhi, ketika hendak membasuh muka. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh 2 tangan hingga 2 sikut atau siku. Yang keempat membasuh, menyapu sebagian kepala. Yang kelima membasuh 2 kaki hingga 2 mata. Yang keenam, nah, cakep, harus apal. Nah, soalnya kalau wudunya itu wudu kurang sempurna. Kalau seandainya orang itu nggak bisa bedain mana yang wajib, mana yang sunnah. Mulut wajib nggak mulut? Mulut wajib nggak? Sunnah. Kuping? Sunnah. Hidung? Sunnah. Saya belum nanya, hidung bolong apa kagak? Gitu maksudnya, udah sunnah aja. Sunnah. Ya, pokoknya selain daripada yang 6 namanya bagian ini kita belajar ilmu cuma ilmu ya bocah ilmu TPA. Ilmu TPA. Lu baca kitabnya kalau bisa. Ya itu ada penjelasannya luar biasa, jangan dianggap remeh. Kadang-kadang ada yang udah tua, fardu wudu kagak hafal. Niat wudu kagak bisa. Ya, habis head nggak bisa mandi head. Ada yang nggak bisa belajar. Ya kalau nggak bisa ibu-ibu tanya lakinya. Lakinya nggak menjes, lakinya parah laki. Karena emang kan yang wajib ngajarin bini kan laki. Ditanya lakinya nggak menjes, what is meaning nggak menjes? Kagak bisa gitu. Laki suami wajib nanya sama guru. Lalu ya gue tanya guru gua begitu. Guru apa? Niat itu gimana sih? Niat itu apa sih? Itu yang habis apa? Habis main sama bini saya, habis main nak mandi. Ya maksudnya habis duhur niat mandi janabah bagaimana? Diajarin.
Ditulis bahasa Arab sama gurunya. Oh, ya guru boro-boro. Tulisan Arab saya nggak bisa guru. Orang Iqra 5 saya nggak lulus. Indonesia guru Indonesia nyuruh lagi songong. Iya, nulis dewek ditulis gitu. Pakai Indonesia, biar Indonesia. Makasih ya guru. Iya. Makasih guru. Di amplopin. Itu nomor pertama gua. Kalau di amplopin dikasih ilmunya. Nah, nggak bercanda itu mah. Guru nggak perhitungan kagak nih mah. Ya, guru mah nggak perhitungan, nggak mikir gitu. Yang wajib mikir mah murid gitu. Alah, ya masa guru mikirin gitu, wah nggak pantas. Kalau gitu kayaknya, ya, setuju nggak? Setuju dah. Sama-sama guru, jangan saling mendahului. Pulang dah tuh. Nih, gua habis nanya sama guru gua, kata lakinya, bagaimana babah lo? Dengerin nih, bacaannya. Wow, lihat tuh. Nih Arabnya, wah gua nggak mencus. Babah lo. Indonesia agak bisa. Wah parah nih orang. Kalau itu dituntun, wajib suami nuntun bininya. Bismillahirrahmanirrahim. Bini ikut Bismillahirrahmanirrahim. Di kamar mandi nggak apa-apa, diajarin. Ya, nawaitu. Gusla gila, gila. Aku pikir orang Nabi dengar. Detua, nah nggak apa-apa dituntun kewajiban laki. Jadi fardu wudu itu adaan. Nah, Allah alam bisawab al